Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Lillahi ta'ala wa lidafil balaya wal musannifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lajengaken ngaji fikih kitab sholati utawi iki iku kitab nerangake bab salat. Ini toharoh pun rampung, niki lanjut bab salat. As-sholatu utawi salat al-mafruḍatu kang den fardhuaken iku khamsun lima. Jadi sholat yang difardukan itu ada 5. Ini seperti ya. Dan ini sing merintahni atau dalile bahwa sholat itu difardukan oleh Allah itu adalah di dalam An-Nisa ayat 103. Dawi Gusti Allah dawuhaken inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Nah, tenggene Quran niku mboten dijelasno bahwa sholat itu 5 waktu, tidak ada. Sing enten adalah sesungguhnya firman Allah inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat bagi orang-orang beriman itu adalah kewajiban yang diberi waktu yang tertentu. Artinya ini terjadi. Nah, sing jelasnya 5 waktu niku teng pundi? Teng hadis. Wa hadisun minha hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu alladzi rawahu Bukhari wa Muslim wa ghairihima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal Islam wala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaz zakah wal haji wa shaumi ramadan. Wa jaa fi hadisil Isra fa faradallahu ala ummati khamsina sholatan. Wa raja'tuhu fa qala hiya khamsun wa hiya khamsuna la yubaddalul qawlu ladayya. Al-Bukhari wa Muslim. Jadi sing nyebutne dalil bahwa sholat itu 5 kali itu di dalam hadis. Yang menyebutkan bahwa sholat itu fardu, kalau Qur'annya tadi adalah di dalam surat An-Nisa 103. Hadisnya yang terkenal dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari selain keduanya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, ditegakkan Islam atas 5 tiang. 5 tiang. Atau ditegakkan Islam atas 5 perkara. Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah. Yang pertama adalah syahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan.
wa iqamis sholati dan mendirikan sholat, wa ita'iz zakati dan membayar zakat, wal haji dan berhaji, wa shaumi Ramadan dan puasa pada bulan Ramadan. Ini hadis Bukhari ini belum sampai lagi. Kemudian hadis yang berikutnya yang menerangkan bahwa sholat itu 5 waktu. Fa faradallahu ala ummati khamsina sholatin. Maka Allah memfardukan atas umatku 50 kali sholat. Faraja'tuhu, kemudian aku ulang alik minta keringanan kepada Allah. Kemudian maka Allah berfirman, memberi perintah pada kita umat Islam, yakni menjadi 5 waktu. Faqala, Nabi bersabda, ya khamsun, akhirnya terakhir Nabi sudah malu tidak minta keringanan lagi, sehingga jadilah sholatnya 5 waktu. Wahia khamsuna, dan mendapatkan pahala seperti 50 kali. La yubaddalul qawlu ladayya, dan apa yang diperintahkan oleh Allah itu sudah ditetapkan dan tidak dirubah lagi oleh Allah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan selain dari keduanya. Jadi ini Pak. Jadi hadis yang menerangkan tentang kewajiban sholat itu 5 waktu itu di dalam hadis tentang Isra Mi'raj. Tidak secara khusus hadis tertentu tidak, tapi hadis tentang Isra Mi'raj. Wajib sholat 5 waktu. Terus sholat 5 waktu ini kenapa mawon? Sing pertama napa az-zuhru, 1 sholat zuhur. Nah niki terus sholat zuhur ini waktune napa? Wa awalu waktiha, adapun awal waktu sholat zuhur iku zawalus syamsi, ketika matahari bergeser. Iki rong minggu wingi pun ngoten iki. Derek iki. Bab waktu-waktu sholat baru sedikit ya. Gini mungkin kita ulangi mungkin ya. Yang pertama adalah zuhur. Awal waktu zuhur adalah ketika bergesernya matahari. Wa akhiruhu, dan akhirnya waktu zuhur idza sarra fi dhilli kulli syai'in mislahu ba'da dhilli zawali. Ini kemarin yang pun sampai nggih. Jadi waktu zuhur itu ketika bayang-bayang satu benda itu hilang, kemudian bergeser sedikit, baru bayang-bayangnya ada. Itu awal waktu zuhur. Sampai bayang-bayang satu benda itu sama dengan panjang dari bendanya. Lili klisen misal ba'da lili zawali. Itu seperti itu. Oke. Jadi iki bayang-bayang satu benda ini mulai sampai ketika waktu pas siang, waktu di tengah hari itu bayang-bayang benda itu hilang, habis. Cuma itu catatannya itu terjadi hanya di ekuator, di garis khatulistiwa. Dan yang kejadian itu namun di daerah kawasan Pontianak dan segaris sampai muter. Niku mboten jam 12 nih, tergantung jamnya. Dan itu namine waktu napa zawal. Lah zuhur niku zawalus syamsi, ketika dia bergeser matahari itu dari titik tengahnya bergeser sedikit. Artinya ketika muncul bayang-bayang sedikit, maka itu sudah waktu zuhur. Nah terus langsung gini begini yang apa? Nah, yang begini kalau mau sampai nah gini tempat di mana saja di seluruh dunia
Awal mulainya waktu zuhur adalah ketika bayang-bayang, ya, satu benda punya bayang-bayang, bayang-bayangnya itu paling pendek. Ketika bayang-bayangnya paling pendek, itu sebetulnya waktu matahari pas tepat di atas, dan nanti tambah sedikit ada muncul bayang-bayangnya, itulah namanya mulai masuk waktu sholat zuhur. Oke. Mulane nggak liyen jaman alitan kula teng pondok niku nang arep masjid mesti enten jenenge pencet. Apa pencet, Pak? Ora lho. Makanya mbah-mbah kula, mbah-mbah anu niku pun canggih-canggih biyen. Perkara asro. Pencet niku teng kene ngarepe macam-macam kali. Nah, zaman alitan kula niku niki. Napa niki damel genting niku dibolong diganti kocok jadi bunder. Lah mengke sorot srengenge niku iso jatuh teng kene niki. Jatuh teng kene lantai. Niki sepanjang tahun niki berubah, Pak. Jadi niku mengke dipas nih, jadi nak napa niku matahari pas posisi ditegak lurus ngeten. Pas tegak lurus niki mengke bayang-bayangnya niki jatuh di titik mana? Ini di titik tik. Mengke nggih ngoten melih. Dicari lagi titik sebelah mana tik. Mantun niku dibuat garis, Pak. Sret. Ini untuk sepanjang tahun. Sehingga mungkin ampun sengenge niku tebok kenaikan garis niki. Niku waktu beduk istilahnya nggih kula riyen ngoten, waktu beduk. Dereng dhuwur beduk. Mangke naik bunderane ayah sorot niki pun bergeser metu dari garis, itulah waktu sholat zuhur. Akhirnya dikentongi. Nah biyen zaman aliat kula beduk tok, nak beduk tok niku dereng zuhur. Lalet sedilo niku mengke kentong plus beduk lan niku terus diarah ya kan. Niki kula ngoten riyen. Niku jenenge bencet. Enten melih sing damel bencet niku ngeten. Niku didekek teng ngarepe latare masjid. Latare masjid digawe lurus terus disukani wesi. Wesi ini ngeten. Wesi alit beton niki beton eser niku diketok sak jempolan ngoten. Kira-kira dhuwure sak meter. Tek, dan iki diketok dincem nang mriku. Datar. Dan niki nggih niku wau teng mriku mengke digoleki. Pertama niku mengke nggih mulai isuk niku titike ning kene. Awan terus diurut ngoten, titik-titik ngoten sampai sore. Lah titik niki mungkin ditarik garis sret ngoten. Ditarik garis lurus niku mengke ada jarak yang terdekat dengan niku wau, dengan napa niku? Beton sing ngadeg niku wau. Niki ngeten. Niku diketok niki mengke digaris ngeten. Niki sing paling cedhek kalih niki. Lah niku lah jenenge waktu beduk. Nah niki mungkin ampun bergeser, mungkin disukani garis, ampun bergeser sithik niku mungkin jenenge wektune wektu zuhur. Niku ngoten. Niku teng pondok-pondok biyen ngoten niku teng ngene ngarepe masjid disukani bencet. Niki wong saiki ra gelem soalé wis angon jam. Zaman biyen ngoten angon jam. Niku carane ngoten niku. Lah niku mengki tiap bulan kan bergeser posisi matahari niku, akhirnya mriku dibuat garis-garis menyerupai bidang niki, busur. Menyerupai busur niki mengki nanti kalau napa niku bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus sampai Desember niku mengki titik-titik berubah dan niku mengki membentuk satu pola satu garis. Untuk waktu zuhurnya itu membentuk pola satu garis. Garisnya lengkung ini. Niku pola ini waktu zuhur, iki apa namanya waktu asar. Sing saged didelok zuhur kalih
asar. Jaman nalitan kula dateng pondok, jam niku dicocokne niki. Dan ini setiap 2 minggu sekali dicocokne jam niku, diputer. Dicocokne napa? Nggih niki ketika bayang-bayang pada posisi pas di atas, pas minimum niku wau utawa pas niku becet ning jero masjid niku pas garis. Iku jamnya dicocoknya pas jam 12. Dicocoknya pas jam 12. 2 minggu pisan. Diputer meneh. Pokoknya nek enten mriku dipasnya jam 12. Makanya karena memakai jam seperti itu, Pak, akhirnya waktu sholat itu sama. Jam 12:05 niku zuhur karena napa? Niku wau jame dicocokno kalih bencet. Dan niku Pak, akhirnya niku justru itu yang paling tepat sebenarnya. Paling tepat niku jam 12. Dan niku istilahnya nak tenggen kula niku bukan WIB jame. Istiwa. WIS namanya, waktu Indonesia istiwa. Artinya waktu setempat. Itu yang jauh lebih akurat daripada gawe tabel nih. Tabel napa niku waktu sholat. Tabel waktu sholat itu tidak akurat. Yang paling akurat adalah itu tadi. Mulane jane mbah-mbah biyen niku luwih canggih daripada awake dhewe saiki. Saiki senengane diitung motor mawon wis melok niku. Jane nopo? Jarine Kiai Ahmad Zahra Profesor niku bid'ah. Gawe melok tabel waktu sholat niku lho. Niku jarine bid'ah. Soalnya hadise mboten dikon gawe tabel waktu sholat kok. Niki hadise kita waca. Waktu sholat. Wal hadisul ladzi yajma'u waqita sholati khamsi ma rawahu Muslim wa ghairihi an Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu atahu sa'ilun yas'alu an mawqiti sholati falam yarudda alaihi syai'an qala fa aqama al-fajr. Ini pun kalau sampai ini nggih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selain dari Imam Muslim dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dari Nabi SAW, sesungguhnya Abu Musa al-Asy'ari telah datang seseorang yang bertanya tentang waktu sholat. Maka Nabi tidak menjawab pertanyaan itu. Jadi wangsul Kanjeng Nabi kundur dari Isra Mi'raj, diberi perintah waktu sholat untuk 5 kali sehari semalam. Begitu pulang ditanya Nabi, waktu sholatnya seperti apa? Nabi mboten mangsuli. Soalnya nggih dereng turun juknisnya nggih. Petunjuk teknisnya belum turun. Dan ternyata sing takok niku sinten? Sing takok niku ya memang malaikat. Takok kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mboten saged nggih mboten diwangsuli kali kanjeng Nabi. Akhirnya orang itu datang, Pak Qamal Fajr. Hinam syaqal fajar. Maka orang tadi datang ketika fajarnya telah terbit. Orang tadi datang ketika fajar telah terbit. Wa nasu la yakatu ya'rifu ba'dhum ba'dha. Dan pada waktu itu orang-orang tidak bisa mengenali di antara satu dengan yang lain. Ya, orang-orang tidak mengenali di antara satu dengan yang lain. Pak Qamal Fajro, maka orang tadi memerintahkan kepada Nabi untuk sholat fajar. Ini Pak Qamal Fajro, orang tadi memerintahkan kepada Nabi untuk sholat fajar. Ini loh Pak. Tolong diperhatikan, ingin enten sing takok to. Salat fajar niku salat napa?
Rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar lebih baik daripada dunia seisinya. Salat fajar niku nyun sewu. Salat fajar kali salat subuh niku padha. Sing dimaksud rakaatanil fajri di situ salat sunnahnya. Tapi asline salat subuh niku dalam istilah hadis salat fajar. Jenenge istilah hadis niku salat fajar niki. Fa amaro niki. Dalam hadis niki wau faqamal fajr, maka orang tadi memerintahkan pada Nabi untuk mendirikan salat fajar. Kapan hilang syaqal fajar? Ketika terbit fajar. Subuh itu nama lain. Makanya nak niat sholat usoli sunatas subuhi niku nak sunah, nak fardune usoli fardhos subhi. Niku upama jenengan ganti usoli sunatal fajri nalikane sholat sunah asal utawa usoli fardhol fajri niku asal. Niat sholat fardu fajar karena Allah Ta'ala. Lho napa kok dirubah jenenge dari fajar menjadi subuh? Napa? Ini kula dereng ngertos dalile. Cuma kula namung ngira-ngira mawon, kira-kira. Soale niki mengke ketemu teng wingking enten hadis niki. Ternyata waktu subuh itu ada waktu subuh. Dikatakan apa subuh? Karena memiliki durasi, ngertos durasi nggih. Waktu awal ada interval, ngertos interval nggih. Jadi punya waktunya mulai terbitnya fajar sampai nanti terbit matahari. Loh kalau waktu mendekati terbit matahari napa diarani waktu fajar? Kan boten. Diarani waktu fajar ya ketika fajar itu terbit. Nah, ketika matahari mau terbit, nah itu makanya kemungkinan Imam Syafi'i dirubah sholatnya jenenge sholat subuh. Sholat subuh niku memang durasinya antara terbit fajar sampai terbit matahari itulah disebut dengan subuh. Makanya sholatnya malih usoli fardhos subhi, bukan usoli fardhol fajri. Oh tentu. Niki nak Imam Syafi'i, nak Imam Hanafi mboten. Imam Hanafi tetep niate usoli fardhol fajri. Soalnya nopo teke hadis ngono. Walaupun kenyataannya sholatnya tidak pas di waktu fajar sampai menjelang terbit matahari pun masih boleh. Jenenge sholat nak menurut Imam Hanafi boten dirubah, tetap sholatul fajri. Makanya nak Imam Hanafi sholatnya usoli fardhol fajri. Usoli fardhol fajri, boten fardhos subhi. Kula riyen nggih bingung, Pak. Apa tuh sholat fajar iku maling muter-muter pemahamannya susah. Begitu saya ketemu dengan ulama-ulama Imam Hanafi baru clear. Oh, ngono tibae. Ngaji itu mriki mboten mudah, tenan mboten mudah. Tapi begitu ketemu sama ulama-ulama Hanafi baru kita paham. Dan ini Pak perlu nih kita tempuh di mawon. Kita niatlah mencari ilmu. Nanti dikasih ilmu itu oleh Allah tanpa kita minta, tanpa kita sengaja diberi oleh Allah. Paham Pak? Itu. Makanya sholat subuh kali sholat fajar nih asli nih podo. Lah teng hadis nih kok sholat 2 rakaat sunnah fajar lebih baik daripada dunia seisinya.
Makanya enten sing wae penjelasan niku setengah mboten tepat. Salat fajar iki sadurunge subuh, jadi ini ngono. Nek sing muni ngoten ya ora. Jenenge fajar, fajar itu kan. Pun. Ngoten nggih. Niki. Lah sakniki niku napa? Nggih kemudian keterangan. Jadi orang tadi tiba-tiba datang di waktu sholat, di waktu fajar, kemudian memerintahkan kepada Nabi untuk sholat fajar, dan pada waktu an-nasu la yakadu ya'rifu ba'duhum ba'dha. Orang-orang pada waktu itu tidak bisa mengenali di antara satu dengan yang lain. Artinya apa, Pak? Kondisi masih gelap. Walaupun di sana di ufuk itu fajar telah terbit, tapi kondisi di lingkungan itu masih gelap. Ini kalau waktu ini salat subuh, jelas kan? Clear. Niku bener. Nah, pas terbit fajar, niku kondisi masih gelap. Jadi Pak, fajar niku koyo nopo? Terus apa? Fajar kaya napa? Cahaya matahari. Betul, cahaya matahari. Mulane teng kene kita fikih niku fajar enten loro, enten fajar sidik, enten fajar kadzib. Kan ngono wis seru to. Pernah wae didelok. Pernah menjenengan buktekne, enek fajar sidik, enek fajar kadzib. Fajar sidik fajar sing bener, fajar kadzib niku fajar sing Lah niki diterangi teng mriki, Pak. Bedane fajar sidik karo fajar kadzib niku apa niki? Insyaqal fajru yakni tulu'udhuhu. Jadi terbitnya fajar. Jalan malam alaman musuh. Niki mungkin temui enten keterangan. Tapi kalau jelas dari niki kumpung. Wal fajru tsani huwa muntashirun. Dawuhu mu'taridun binawahis samai yu'aqibuhu diya. Bikhilafil awal fa innahu yatlu mustatilan. Ya'luhu dawuhu tawilul kazam bidzikti. Summa tu'aqibuhu zulmatun. Niki ya. Ini yang fajar sidik sama fajar kadzib. Fajar sidik niku atau fajar yang kedua. Ada fajarul awal, ada fajarul tsani. Fajar yang awal, ada fajar yang kedua. Fajar yang kedua niku dawuhu mu'taridun binawahis samai yu'aqibud diya. Jadi namanya fajar sidik itu adalah cahayanya, terangnya itu muqtaridun. Terangnya itu horizontal. Atau horizontal. Lurus, jadi datar, horizontal. Niku mungkin jenengan pengen belajar niki, mungkin kira-kira jenengan sadurunge agak cukup dengan mlayu teng kene Nambangan. Sing enak teng Nambangan. Teng kene laut jenengan tingali niku mungkin namine pas waktu subuh niku pas di niki antarane langit karo bumi. Ini kan gathuk. Nah, teng kene pandangan mata lho niki. Langit bumi gathuk niku teng kene garis niku celirit. Padang niku lho jenenge fajar sidik. Dari mana cahaya itu datangnya? Itu sebenarnya cahaya matahari. Belum kelihatan mataharinya, masih jauh di bawah
di bawah bumi ya, bukan di bawah bumi, pokoknya di bawah cakrawala. Bahasanya ilmiah niku di bawah cakrawala. Nah, dalam bahasa Silojo di bawah horizon. Bahasa ilmu astronomi niku namine horizon. Kenapa? Karena garisnya horizontal. Horizon. Niku lah jenenge fajar sidik. Fajar sidik niki akibatnya nanti niki yu'aqibud dia. Nanti pertama itu ada garis di horizon itu seret, betul. Dan niku mengke garis itu saya pertama jelirit garis ini. Mari ngoten ombo saya padang. Lah mengke begitu terbit matahari niku sudah terang. Terang. Baru engko sengengene jedul. Niku jenenge fajar sidik. Enten sitok fajar, sitoke sadurunge fajar sidik niku ana jenenge fajar kadzib atau fajar singgoro. Fa innahu yatoli'u mustaqilan. Dia itu terbitnya bukan garisnya horizontal di cakrawala, tapi garisnya niku vertikal ke atas. Sama posisinya di sebelah timur. Tengkai jalan jadinya sakit dari ningali. Jadi nanti nopo vertikal. Sinarnya itu vertikal. Dan ini vertikal dan tidak lurus. Bukan merupakan garis. Nah niku wau fajar sidik niku garis, Pak. Sret ngoten garis. Nah niki iku bukan garis sret ngoten, tapi enten bias-biasnya. Jadi mboten berupa garis flut, mboten. Tidak tegas. Antara kanan kiri garisnya nggak jelas, nggak tegas. Yang jelas sinarnya itu menuju ke atas. Niku jenenge fajar kadzib. Napa Pak? Niki fajar kadzib itu cahaya itu terbentuk oleh cahaya bintang. Jadi enten rasi bintang tertentu. Kula mboten hafal bintang napa niku. Niku rasi bintang itu dia terbit sebelum terbitnya fajar sidik. Jadi sekitar jam di sepertiga malam terakhir itu fajar kadzib itu terbit. Dan itu adalah cahayanya bintang. Makanya warnanya putih. Karena cahaya bintang itu putih. Walaupun ada bintang yang warnanya kemerah-merahan, tetapi di situ didominasi bintang warna putih. Sedangkan matahari tadi garisnya itu cenderung ke merah-merahan, seperti agak merah begitu. Tapi pertama juga putih, lama-lama nanti ke merah-merahan. Jadi niku fajar sidik membedakan itu. Paham Pak ya? Kita ajari ilmu astronomi. Nah terus ada cinta angkut mungkin. Cinta angkut. Ini Masjid Nurul Islam kok nak subuh ngereni kisah niki. Ngereni. Jangan pernah takok gitu. Batin ora? Batin dong ya. Menawi ini seandainya ada seperti itu kan batasan puasa gitu. Batasan makan kan ketika azan sudah nggak boleh makan. Okay. Padahal yang lain juga ada. Ning kono sik mangan, ning kono sik mangan. Gitu. Jenengan wis gak oleh kono mangan. Melok mriko mawon. Nek sik tak ngopi sik.
Kok niki lebih takok ae. Anggota Majelis Tarjih Muhammad ya. Lebih takok apa niku? Allahumma sholli ala Muhammad dereng enten nggih seminggu yang lalu, minggu yang lalu. Ustaz, kanca-kanca Muhammadiyah niku kok sakniki sugih ngereni ya napa sih Ustaz kula ngoten takut. Kare salah satu anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah, dia juga pengurus Muhammadiyah level kabupaten. Kabupaten mana? Sidoarjo. Kebetulan kawan saya. Apa sih Ustaz? Gini Ustaz, itu dikoreksi. Ya niku wae. Aslinya waktu sholat niku lihat langsung matahari. Orang gawe jadwal. Goro-goro gawe jadwal. Jadwal itu disusun dari mana? Dihitung pakai rumus saged, dan rumus itu sudah ada mulai zaman dahulu kala, mulai bahkan sebenarnya perhitungan astronomi itu ada mulai zaman Mesir, zaman Raja Fir'aun itu mulai perhitungan namanya astronomi. Karena krana niku Gusti Allah pun ngajari dumateng manungsa ngoten li ta'lamu adada sinina wal hisab. Termasuk inna fi ikhtilafil laili wan nahar, perbedaan siang dan malam. La ayatil liulil albab, merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Itu ngoten. Termasuk niki napa teng Quran ing surat Yasin wasyamsu tajri li mustaqarril hadza likataqdirul azizil alim. Niku ayat ini. Kemudian wal qamara qaddarnahu manazila napa niku. Nah niku. Ing surat Yasin. Jadi asli ini jane waktu sholat niku ndelok sengenge caranya. Lah niku menyebabkan tidak praktis. Pak Dewi ben subuh dadak nyanggung ning gone kenjeran ana ya. Sing nyanggung sapa? Napa? Lah mriku tutup apartemen pisan. Nek biyen gak ono apartemen, gak enek napa-napa niku iso ndelok kok kene mawon ketok. Saiki wis ketutupan apartemen wis ora ketok. Dan ini Pak, ternyata ini hitungan-hitungan yang dibuat di Indonesia ini menurut Ustadz dari Muhammadiyah tadi, saya bertanya pada beliaunya, hitungan-hitungan rumus-rumus yang dipakai di Indonesia itu adalah standar rumus yang dipakai di Mesir, tidak bisa disamakan dengan Indonesia. Jawabannya begitu. Jadi nggak tambah mumet, tambah mumet. Di Mesir waktu subuh kalau dihitung pakai hitungan kalkulasi niku berada pada minus 20 derajat. Tinggi matahari pada minus 20 derajat. Nopo minus 20 derajat? Ini kan mudeng kan? Iku isu-isu kok materi ini ngantuk men ngene. Lah niki ilmu jangan tak terangno. Nyata Pak nggih. Jenengan pernah ngertos busur nggih. Busur lari-lari sekolah nenten busur nggih. Niku derajate pinten, Pak? 180 kok 90. 90 niku siku. Siku niku 90 derajat. Dibablas rono niku jenenge satu busur niku 180 derajat.
Lah bumi niki nak busur niku padha karo busur ditumpuk loro, ndukur karo ngisor soalnya muter balik meneh lingkaran. Niku derajate totale dadi 180 ping pindho ketemune 360 derajat. Paham? Ah, ngoten ta kowe ya. Niki busur sing ning ndukur niki jane 180 derajat. Ngeten. Lah niki sing gathukane busur ngisor ndukur. Jadi nek enten busur ditumpuk loro ngeten, Pak. Plek ngoten. Lah niki keng niki 0 180. Lah sing niki nggih 0 180 ning mriki. Lah niki nek ditumpuk ngeten, nak niki parane medhun niku diarani sudute dadi minus. Nak sing munggah niku wau busur sing arahe munggah niku wau sudute diarani plus. Jadi nak ditumpuk loro busur ngisor ndukur niku ketemune keliling bumi niki, kelilingnya niku dari 0 sampai 180 derajat. Demikian juga dari 0 sampai minus 180 derajat minus. Nah asli nak dihitung muter terus ngene sudute 360 derajat. Tetapi untuk memudahkan perhitungan, nak munggah niku diarani plus, nak mudhun diarani minus. Makane niki wau waktu subuh menurut rumus dari Mesir itu ada pada minus 20 derajat. Jadi matahari itu di bawah horizon, di bawah garis cakrawala, jauhnya berapa? Sejauh 20 derajat. Paham Bang? Lho wong Mesir kok nemu angka 20 kondi? Kok rumusé digawe 20 kondi? Wong Mesir nemu rumus niku wau 20 niku setelah melihat langsung melalui pengamatan di Mesir sana. Di Mesir diamati. Nak wis menelorot sret niku didelok iku wektune jam pira. Lah niku menurut itu wong Mesir niku langsung didelok terus sampai diamati sampai matahari terbit. Lah niku waktune berapa menit, berapa jam, berapa menit waktunya. Kemudian nanti dimulai terbit sampai terbenam matahari niki kan waktunya sudah fix. Yakni dari terbit matahari, terbenam matahari sampai terbit lagi waktune 24 jam. Loh, tadi dari 24 jam itu kan sama dengan 360 derajat. Setara dengan 360 derajat. Nah ini tadi waktunya dari kalau minus 20 ketika padang sampai matahari terbit itu waktunya berapa? Begitu ketemu waktunya maka nanti ketemu derajatnya, berarti derajatnya ketemu. Itu orang Mesir yang hitung kira-kira sudutnya 20 derajat. Akibatnya rumus itu yang dipakai di seluruh dunia, tapi nggak seluruh dunia Pak. Makanya jenengan buka HP, di situ jenengan download aplikasi waktu sholat, waktu sholat itu mesti jenengan dihadapkan pada pilihan. Pilihannya menurut Majelis Ulama Indonesia, klik milih Majelis Ulama Indonesia. Nopo Liga Muslim seluruh dunia, ada Liga Muslim itu pusatnya di Mesir, atau Majelis Ulama di Amerika Utara. Pilihannya banyak di sini. Dan itu waktunya berbeda-beda. Aduh. Ya kan? Jenengan mumet ya mumet aja nih. Mulane nek wong awam niku gak iso melok-melok mumet pun, nggih. Apa jare jadwal iku wis ana sing tanggung jawab ketua MUI Indonesia nggih pun niku melok mawon. Ngoten mawon niku sing paling
Gampang jenengan tak dudohi carane ngitung gampang nelu. Buta. Lah niki Pak nyun sewu, makane jane niku nyun sewu. Nggih. Sing apik niku pripun ya wis pokoke nek jenengan gampang-gampangan mawon wis. Namun Majelis Ulama Indonesia melok wis melok ngoten. Jadi ijtima kesepakatan di daerah itu yang paling banyak seperti apa wis jenengan melok. Lho Muhammadiyah ngono apa ya gak apa-apa ngono. Kono sik mangan ya apa? Tak poso. Sik mangan ya apa ya gak apa-apa. Tapi mestinya itu ya tidak hanya waktu subuh ya. Begini, ini yang dikoreksi oleh dia memang hanya waktu subuh. Kan Ya. mestinya semuanya. Tidak, betul. Dia betul. Yang dikoreksi dia subuh karena yang salah perhitungannya menurut dia ya, menurut teman-teman di Muhammadiyah salah itu hanya subuhnya saja. Bukan itu nanti kalau digeser kemudian geser semua enggak. Karena jam terbitnya matahari. Makanya di Muhammadiyah itu sekarang di offset, Pak. Di offset. Apa di offset? Dirubah ya, di setting ulang. Jadi rumus dari Mesir itu minus 20 derajat. Nah, hasil kajian Majelis Tarjih Muhammadiyah di Indonesia itu minus 18, bukan minus 2. Dari mana? Karena dia melihat, saya tanya, dari mana Ustaz? Observasi langsung. Dengan tinggal di tempat saat ini merah. Itu sudah mulai mendekati terbit matahari. Gini gua sini. Dari mana Ustaz? Tahu observasi langsung. Kalau orang tak kejar, ini jadinya tak terkejar benar. Aku tahu observasi sampean di mana? Observasi sampean di mana? Saya mau tanya. Bahkan yang sewu Pak, sebetulnya fajar itu, nah kita ngomong, kita bicara akurat. Niku sebetulnya fajar itu tergantung kecerahan atmosfer. Pantulan sinar matahari yang berada pada minus 20 tadi bisa mantul terlihat di horizon itu tergantung kondisi atmosfer di tempat di mana berada. Nah, semakin lembab niku pantulannya nggih niku. Semakin lembab niku mantule niku rada telat. Karena banyak uap air di udara. Jadi mantul ini telat karena sinar harus menembus uap air. Di Mesir betul ya, iklimnya kering. Kelembapan udara ini rendah. Makanya matahari sinar akan cepat nembus sehingga bisa kelihatan lebih awal pada posisi minus 2. Hasil observasi Majelis Tarjih Muhammadiyah mengatakan bahwa di Indonesia itu telat 2 derajat. Kenapa? Karena di Indonesia atmosfernya, kelembabannya itu lebih tinggi daripada di Mesir. Niku pembahasan ilmiahnya. Nah, untuk Muhammadiyah benar, iya benar. Aslinya menurut pulau setuju ya dengan argumennya Muhammadiyah. Makanya jenengan posone mundur titik gak apa-apa melok Muhammadiyah. Mundur titik gak apa-apa Muhammadiyah lumayan kok. Lumayan kok. 2 derajat ya, 1 derajat itu setara dengan 4 menit. 4 menit. Makanya kalau 2 derajat berarti 8 menit. Maka itu lebih akhir 8 menit daripada kita. Nah, ini ngerembug nih kita. Ini pun minggu melih mungkin tidak. Nah ini Pak kalau lengkapi penjelasannya Pak, kalau lengkapi penjelasannya. Argumen Muhammadiyah sebetulnya isi kurang. Kalau makan nih, kalau kamu lihat di
melakukan observasi di mana. Kenapa ada pertanyaan itu? Minta maaf. Tadi posisi matahari, posisi cahaya itu, posisi fajar itu tidak hanya tergantung sama kelembaban atmosfer. Nah, bahasa ilmiah Pak jenenge permeabilitas atmosferik. Niku nak bahasa astronomi dalam bahasa bahasa ilmiah. Permeabilitas atmosferik di Indonesia itu kurang lebih 0,95. Berbeda dengan permeabilitas atmosferik yang ada di Mesir sekitar 0,85. Pokoknya ngono kuwi lah. Ngoten nggih. Lah niku sebetulnya tidak hanya bergantung dari kecerahan atmosferik atau permeabilitas atmosferik. Untuk melihat kecerahan ada lagi tergantung dari elevasi. Apa nek elevasi? Elevasi niku ketinggian satu daerah. Jenengan delok niku wau di jam yang sama jenengan janjian ya. Sitoke ning gone Semeru, munggah ning Semeru, sitoke ning Nambangan, jenengan janjian. Ning kene fajare wis metu, ning kono ning kene. Nanti di Semeru akan melihat fajar lebih dulu daripada yang ada di Nambangan di jam yang sama. Makanya kalau pengen takok Muhammadiyah, kon ndeloke ning pantai apa ning gunung? Lah niki Pak. Makanya kalau nyun sewu nak dikon milih, akhirnya tetap milih waktune Majelis Ulama Indonesia. Kenapa? Karena Majelis Ulama Indonesia itu tadi yang hitungan minus 20 tadi, rumus itu walaupun rumus di Mesir masih kompatibel ada di Indonesia. Karena apa? Karena untuk mengantisipasi perbedaan ketinggian. Niku nak jalan tengah nih, jane nyun sewu nak Muhammadiyah ngomong di offset sampai 2 derajat. Nah, kalau menurut saya, zon saya Pak, sebetulnya offsetnya tidak 2 derajat. Mestinya offset, tidak 2 derajat, tapi cukup 1 derajat. Koreksinya sebenarnya bukan mundur 8 menit, tapi cukup mundur 4 menit. Makanya nak jenengan tetap dengan posisi sholat sekarang itu nak tinggi ke poso untuk jenengan jauh lebih aman, jauh lebih. Nanti ketika azan jenengan sholat, ketika sholat pasti sudah masuk waktu sholat, tetap sudah masuk. Iku ngoten nggih penjelasannya ngoten. Makanya mungkin lah pedok kali kanca-kanca majelis tarjih milih kula kurang itu pengamatanmu. Delok pisan-pisan mengamati kok pojok gunung. Dari situ nanti ditarik garis rata supaya berlaku di keduanya. Begitu. Nek ra ngono wae. Nggih, ngoten mawon nggih. Jadi waktu sholat bahas subuh tok ditambah nggih minggu ngarep sing tulir. Ngoten mawon, enten bener saking Gusti Allah, salah saking kula. Pun boten enten takok to, napa kok Masjid Nurul Islam luwih keri. Mungkin bertanya di dalam hati, jawabannya di sini sudah terjawab. Ngoten mawon nggih. Sing penting tetap dijaga nggih kerukunan dulur-dulur kita sesama muslim. Ngoten mawon. Benar saya Gusti Allah salah saking kula tutup dengan doa penuh majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.